yang terhormat, kepada Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang terhormat kepada penyelenggara lomba pidato yang saya takzimi, dan kepada para hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi bidzikrihi tatma'innal qulub wa tantaliqu bihil usub. Fahuwa alladhi khalaqal insana bil husni was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilman wa tadbiran, wa ashhadu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'athahu bil haqq baina yadayis sa'ah basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi sirajan muniran. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah Tuhan yang Maha Perkasa dan Tuhan Sang Maha Pencipta alam semesta. Karena berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya ke seluruh umat manusia, yang diantaranya adalah kita semua, sehingga kita dapat melihat serta mendengarkan dengan penuh rasa nikmat dan tanpa ada gangguan. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada orang yang rela bercucuran darah, keringat dan air mata hanya untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman mutar-mutar menuju zaman serba komputer, dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah yang kita rasakan saat ini. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, mantan Presiden Jerman Christian Wulff ketika berkunjung ke Indonesia pada tahun 2011 pernah mengatakan, kami amat terkesan dengan simboyan Bhinneka Tunggal Ika, sebuah negara demokrasi dengan berbagai macam suku, bangsa, dan agama dapat hidup bersama dalam sebuah kebebasan memilih agama dan bebas berpendapat. Namun sangat sayang hadirin, kekaguman dunia internasional kini tinggal kenangan, sebab perbedaan bahasa, suku, bangsa, dan agama kini menjadi pemicu, bahkan pemacu lahirnya fanatisme buta, pertikaian tidak sehat, perselisihan, bahkan perpecahan-perpecahan yang mengikis habis nilai toleran. Oleh sebab itu, pada event ke-21 kali ini, Michael Creative First, lomba nasional, tingkat nasional online kali ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya patah-patahkan menjadi 1000 kata dengan berjudulkan menjaga toleransi dalam lingkup keberagaman yang berlandaskan Al-Quran. Sebagai rujukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Rum ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati
والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Sadaqallahul Azim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran pernah menjelaskan kandungan ayat tadi. Adapun penciptaan manusia dengan berbagai macam bahasa dan warna kulit memiliki korelasi dengan penciptaan langit dan bumi yang mengagumkan ini. Dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta Al-Quran menghargai sebuah perbedaan dengan adanya variasi-variasi bacaan dalam Al-Quran yang kita kenali saat ini. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna hadal Quran unzila ala sab'atin ahruf faqra'u ma yatayassara minhu. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek bahasa, sehingga hadirin sekalian, tidaklah pantas seseorang merasa bangga, tidaklah pantas seseorang merasa tinggi derajatnya, tidaklah pantas sesama muslim diadu domba, dan tidaklah pantas seseorang merasa tinggi derajatnya, dan tidaklah pantas sesama kita saling menghina. Para saudara-saudari harapan bumi pertiwi, coba kita bayangkan derita rakyat Suriah dan Yaman, betapa hari-hari dilewati dengan suasana mencekam, keluarga mati terbungkam, kerabat dekat dibantai habis-habisan, bahkan bangunan sekolah pun hancur diluluh lantakkan. Jangankan berpikir tentang masa depan, berpikir esok masih hidup pun sudah menjadi sebuah kenikmatan. Oleh sebab itu hadirin, maka timbul pertanyaan, apa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita ini? Gus Dur, seorang tokoh muslim Indonesia, pernah memberikan solusinya kepada kita. Yang pertama, ya dengan menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di Republik Indonesia. Yang kedua, ialah dengan membudayakan musyawarah. Dan yang ketiga, dengan memperjuangkan keadilan. Dengan menerapkan poin-poin tersebut, maka sudah menjadi bukti bahwa rasa cinta kita terhadap negara ini. Mengapa dengan cinta tanah air? Sebab dahulu ada seorang ulama dari Jawa Timur yang bernama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah berkata, Hubbul watan minal iman, mencintai negara merupakan sebagian dari iman. Maka dengan cinta negara kita mampu meraih kemerdekaan, dan dengan cinta negara pula kita dapat mewujudkan persatuan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayyul adyani ahabbu ila Allah? Qala al-hanafiyatu samha, yang artinya dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Rasulullah pun menjawab, agama yang lurus dan juga bertoleransi. Maka para hadirin, dengan toleransi kita dapat saling menghormati, dengan toleransi kita dapat saling menghargai, dan dengan toleransi kita dapat saling mencintai.
Maka para hadirin dan hadirat, para pemuda dan pemudi harapan bangsa, dari awal sampai akhir dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa kita diciptakan dengan berbagai macam bahasa dan agama dan suku bangsa hanya untuk saling toleransi. Dan adapun maksud persatuan keberagaman, ada yang persatuan, ada dalam rasa persaudaraan. Dengan itu kita mampu bangkit, kita mampu mengisi segala kekurangan yang ada. Karena sesungguhnya pulih bersama, bangkit perkasa, tidak mengenal kata beda. Siapapun orangnya, bagaimanapun rupanya, asal masih satu Indonesia, tetap satu nusa, satu bangsa. Ke air harus jadi satu sungai, ke darat harus jadi satu daratan. Demikian pidato yang saya sampaikan. Jikalau ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Putih-putih bunga mawar melati, harum semerbak di pagi hari. Pidato saya cukup di sini. Jikalau rindu harap hubungi. Bil hidayah wa taufik, wallahil muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.